Bab 1. 3 Seconds. Di tahun 2016, sebuah film pendek berjudul 3 Seconds, yang disutradarai oleh Spencer Sharp dari Amerika Serikat, memenangkan juara pertama film for Climate Global Video Competition. Film berdurasi 4 menit ini dibintangi oleh Prince Ea dalam sebuah monolog yang dimulai dengan pemaparan mengenai usia bumi yang sudah mencapai 4,5 miliar tahun, sementara usia peradaban manusia adalah 140.000 tahun. Bila usia bumi dan peradaban manusia dikompresi dalam waktu 24 jam, maka keberadaan umat manusia sampai dengan saat ini adalah setara dengan 3 detik. Dan dalam waktu 3 detik tersebut, umat manusia telah menciptakan teknologi yang sangat maju dibandingkan peradaban-peradaban sebelumnya. Umat manusia telah menemukan serta menciptakan peralatan berteknologi tinggi, yang memungkinkan manusia mendarat di bulan, teknologi informatika yang canggih, teknologi pemisahan atom, dan prestasi lainnya. Namun demikian, di samping pencapaian yang telah dicapai, umat manusia juga menciptakan masalah yang mengarah pada semakin rusaknya bumi dan alam ini. Kerusakan yang ditimbulkan oleh peradaban manusia modern telah menyebabkan timbulnya pemanasan global yang mengarah kepada serangkaian permasalahan yang terjadi di muka bumi. Pemanasan global. Sejak dimulainya revolusi industri, suhu bumi telah meningkat sebanyak 1 derajat Celcius. Dan selama periode tahun 1880 sampai tahun 1980, suhu bumi rata-rata naik sebesar 0,07 derajat Celcius setiap 10 tahun. Namun, sejak tahun 1981, kenaikannya telah meningkat menjadi lebih dari 2 kali lipat. 9 dari 10 tahun terpanas sejak 1880, telah terjadi sejak 2005, dan 5 tahun terpanas yang tercatat semuanya terjadi sejak 2015. Hal ini disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, terutama dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil serta pertanian dan peternakan. Penyebab pemanasan global. 1. Bahan bakar fosil. Ketika bahan bakar fosil seperti batu bara, gas, dan minyak dibakar untuk menghasilkan listrik atau menggerakkan mesin, maka polusi CO2 akan dilepaskan ke atmosfer. Pembangkit listrik adalah salah satu penyebab utama polusi karbon karena 73% energi listrik berasal dari pembakaran batu bara dan 13% dari pembakaran minyak atau gas. Sisanya sebesar 14% berasal dari sumber energi terbarukan seperti air, matahari, dan angin, yang tidak melepaskan karbon. 2. Deforestasi dan penebangan pohon. Tumbuh-tumbuhan dan pepohonan berperan penting dalam mengatur iklim karena dapat menyerap CO2, atau karbon dioksida, dari udara dan melepaskan oksigen sebagai gantinya. Hutan dan semak belukar berperan sebagai penyerap karbon, dan merupakan sarana yang berharga untuk menjaga agar pemanasan global tidak naik menuju 1,5 derajat Celcius. Namun, karena jumlah manusia yang terus bertambah, menyebabkan diperlukannya membuka lahan seluas-luasnya di seluruh dunia untuk pertanian, pembangunan perkotaan dan infrastruktur atau untuk menjual produk pohon seperti kayu dan minyak sawit.
Ketika vegetasi dihilangkan atau dibakar, karbon yang tersimpan dilepaskan kembali ke atmosfer sebagai CO2, sehingga berkontribusi terhadap pemanasan global. 1/5 dari polusi gas rumah kaca global berasal dari deforestasi dan degradasi hutan. 3. Pertanian dan peternakan. Hewan ternak seperti domba dan sapi menghasilkan metana, salah satu gas rumah kaca. Ketika ternak merumput dalam skala besar, jumlah metana yang dihasilkan merupakan penyumbang besar pemanasan global. Dampak pemanasan global. Pemanasan global telah menimbulkan dampak yang merugikan bagi lingkungan serta manusia di seluruh dunia. Beberapa dampak dari pemanasan global adalah sebagai berikut. 1. Cuaca ekstrim. Pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim selain dingin atau panas yang ekstrim. Misalnya, formasi badai di seluruh dunia akan berubah, karena angin badai mendapatkan energinya dari perbedaan suhu antara lautan tropis yang hangat dan atmosfer atas yang dingin. Pemanasan global akan meningkatkan perbedaan suhu tersebut. Petir adalah fitur cuaca lain yang dipengaruhi oleh pemanasan global. Menurut sebuah studi tahun 2014, peningkatan 50% dalam jumlah sambaran petir di Amerika Serikat diperkirakan akan terjadi pada tahun 2100 jika suhu global terus meningkat. Para peneliti dari studi tersebut menemukan peningkatan 12% dalam aktivitas petir untuk setiap 1 derajat Celcius pemanasan di atmosfer. Para ilmuwan memproyeksikan bahwa peristiwa cuaca ekstrim, seperti gelombang panas, kekeringan, badai salju, dan badai hujan akan terus terjadi lebih sering dan dengan intensitas yang lebih besar karena pemanasan global. 2. Pencairan es. Amerika Utara, Eropa, dan Asia semuanya mengalami tren penurunan tutupan salju antara tahun 1960 dan 2015, menurut penelitian tahun 2016 yang diterbitkan dalam jurnal Current Climate Change Reports. Mencairnya lapisan es dapat menyebabkan tanah longsor, dan juga dapat melepaskan mikroba yang telah lama terkubur, seperti kasus yang terjadi di tahun 2016 ketika bangkai rusa yang terkubur mencair dan menyebabkan wabah antraks. Salah satu efek paling dramatis dari pemanasan global adalah berkurangnya gunung es di Laut Arktik. Gunung es laut mencapai rekor terendah pada musim gugur dan musim dingin 2015 dan 2016. Dalam situasi ini akan lebih sedikit panas yang dapat dipantulkan kembali ke atmosfer oleh permukaan es yang mengkilap dan lebih banyak diserap oleh lautan yang relatif lebih gelap, menciptakan lingkaran umpan balik dan akan menyebabkan lebih banyak gunung es yang mencair. 4. Tinggi permukaan dan pengasaman laut. Secara umum, saat es mencair, permukaan air laut akan ikut naik. Di tahun 2014, Organisasi Meteorologi Dunia melaporkan bahwa kenaikan permukaan laut meningkat rata-rata 3 mm per tahun di seluruh dunia. Ini sekitar 2 kali lipat kenaikan tahunan rata-rata 1,6 mm di abad ke-20. Dan ditambahkan dengan mencairnya lapisan es dan gletser di Greenland, Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa dan Asia, diperkirakan akan menaikkan permukaan laut secara signifikan. Jika tren ini terus berlanjut,
maka akan banyak wilayah pesisir di seluruh dunia, di mana setengah dari populasi manusia di bumi tinggal, akan terendam oleh air laut. Menurut laporan yang dibuat oleh IPCC, The Intergovernmental Panel on Climate Change, jika emisi gas rumah kaca tetap tidak terkendali, permukaan laut global dapat naik setinggi 0,9 meter pada tahun 2100. Perkiraan itu merupakan peningkatan dari perkiraan 0,3 hingga 0,8 meter yang diprediksi dalam laporan IPCC di tahun 2007 mengenai kenaikan permukaan laut di masa depan. Permukaan laut bukan satu-satunya hal yang berubah untuk lautan karena pemanasan global. Ketika tingkat CO2 meningkat, lautan menyerap sebagian dari gas itu, yang meningkatkan keasaman air laut. Sejak revolusi industri dimulai pada awal 1700, keasaman lautan telah meningkat sekitar 25%. Dan jika tren pengasaman laut saat ini terus berlanjut, maka terumbu-terumbu karang diperkirakan akan menjadi semakin langka. Di tahun 2016 dan 2017, sebagian Great Barrier Reef di Australia mengalami pemutihan, atau bleaching, sebuah fenomena di mana karang mengeluarkan alga simbiotiknya. Pemutihan adalah tanda stres yang disebabkan oleh air yang terlalu hangat, pH yang tidak seimbang, atau polusi. 5. Tumbuhan dan hewan. Menurut laporan dari National Academy of Sciences, banyak spesies tumbuhan dan hewan telah berpindah jangkauannya ke utara atau ke ketinggian yang lebih tinggi sebagai akibat dari pemanasan global. Mereka tidak hanya bergerak ke utara, mereka bergerak dari khatulistiwa menuju kutub. Mereka cukup mengikuti kisaran suhu nyaman, yang bermigrasi ke kutub saat suhu rata-rata global menghangat. Ini menjadi masalah ketika laju kecepatan perubahan iklim lebih cepat daripada laju migrasi hewan. Karena itu, banyak hewan mungkin tidak dapat bersaing terhadap iklim baru ini dan mungkin akan punah. Suhu yang lebih hangat juga akan memperluas jangkauan banyak patogen penyebab penyakit yang dulunya terbatas pada daerah tropis dan subtropis, membunuh spesies tumbuhan dan hewan yang sebelumnya terlindungi dari penyakit, yang jika dibiarkan, akan berkontribusi pada hilangnya hingga setengah tanaman bumi dan sepertiga hewan pada tahun 2080. 6. Efek sosial. Sedramatis dampak perubahan iklim yang diperkirakan akan terjadi pada alam, perubahan yang terjadi pada manusia mungkin akan jauh lebih dahsyat. Pertanian kemungkinan akan mendapat pukulan yang melumpuhkan. Meskipun musim tanam di beberapa daerah akan meluas, dampak gabungan dari kekeringan, cuaca buruk, kurangnya akumulasi pencairan salju, jumlah dan keragaman hama yang lebih besar, tabel air tanah yang lebih rendah, dan hilangnya lahan subur dapat menyebabkan kegagalan panen yang parah, dan kekurangan ternak di seluruh dunia. North Carolina State University juga mencatat bahwa karbon dioksida mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Meskipun CO2 dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman, tanaman mungkin menjadi kurang bergizi. Menurut sejumlah analisis dari berbagai sumber seperti Departemen Pertahanan Amerika Serikat, hilangnya ketahanan pangan ini dapat menciptakan kekacauan di pasar pangan internasional yang dapat memicu kelaparan, kerusuhan pangan, ketidakstabilan politik,
serta kerusuhan sipil di seluruh dunia. Selain makanan yang kurang bergizi, efek pemanasan global terhadap kesehatan manusia juga diperkirakan akan serius. American Medical Association telah melaporkan meningkatnya penyakit yang dibawa oleh nyamuk seperti malaria dan demam berdarah, serta peningkatan kasus kondisi kronis seperti asma. Wabah virus Zika 2016, penyakit yang dibawa nyamuk, menyoroti bahaya perubahan iklim. Penyakit ini menyebabkan cacat lahir yang menghancurkan pada janin ketika wanita hamil terinfeksi, dan perubahan iklim dapat membuat daerah lintang yang lebih tinggi dapat dihuni oleh nyamuk yang menyebarkan penyakit ini.